Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini. Kami rangkum berita-berita utama dari berbagai media di Indonesia pada edisi hari ini, Kamis 10 Oktober 2024. CNN.com memberitakan bahwa Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan menu makanan bergizi gratis yang diberikan Pemprov DKI Jakarta di SMA N70 hari ini pada hari Rabu 9 Oktober adalah menu paling mewah. Menu yang diberikan Pemprov DKI adalah nasi, ayam, telur, perkedel, tahu, salad, dan buah pisang. Menu hari ini termasuk yang paling mewah. Kalau minggu lalu kami mengecek beberapa tempat di Hambalang dan Sentul, ini saya kira yang paling lengkap, paling mewah, kata Gibran di SMA N70 Jakarta, Jalan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya dari detik.com, pihak kepolisian masih melakukan pendataan terhadap para anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur di Kunciran Indah, Kota Tangerang. Sejauh ini polisi mendapatkan data ada 18 anak yang diasuh di sana. Dari 18 anak, 2 diantaranya adalah balita, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi saat dihubungi wartawan pada hari Rabu 9 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan Yayasan Panti Asuhan ini sudah berdiri selama 11 tahun, tepatnya sejak 2006. Polisi saat ini masih mencari data terkait berapa banyak anak yang diasuh di panti asuhan tersebut. Berita mancanegara dari CNN.com mengabarkan Hizbullah setuju dengan gencatan senjata Lebanon dan Israel. Wakil Kepala Hizbullah Naim Qasim dilaporkan mendukung upaya pemerintah Lebanon untuk damai sementara setelah 2 minggu serangan besar Israel menewaskan ribuan orang di negeri itu. Kami pendukung upaya politik yang dilakukan oleh Ketua Parlemen Lebanon yaitu Nabih Berri untuk mencapai gencatan senjata, kata Qasim dalam pidato yang disiarkan televisi dikutip AFP pada hari Rabu 9 Oktober 2024. Setelah gencatan senjata tercapai, diplomasi dapat menyelidiki semua detail lainnya, tambahnya. Perlu diketahui, Israel mengintensifkan kampanye pengobomannya sejak 23 September ke Lebanon dengan alasan menumpas Hizbullah. Hizbullah sendiri adalah proksi Iran yang dekat dengan Hamas. Selanjutnya, dari Kompas.com memberitakan badai Milton menguat ke kategori 5, Florida AS bersiap hadapi bencana terburuk, Biden desak warga mengungsi. Negara bagian Florida, Amerika Serikat bersiap-siap menghadapi hantaman langsung dari badai Milton yang menguat menjadi badai kategori 5 pada hari Selasa 8 Oktober 2024. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun mendesak penduduk untuk segera mengungsi dari apa yang ia peringatkan dapat menjadi bencana alam terburuk yang menghantam negara bagian itu dalam seabad terakhir. Ini adalah masalah hidup dan mati dan itu bukan hiperbola, kata Biden dari Gedung Putih. Selanjutnya CNBC.com merilis belakangan ini muncul rumor bahwa aplikasi e-commerce asal Tiongkok yaitu Temu berencana mengakuisisi PT Bukalapak.com Tbk. Temu sebelumnya telah beberapa kali mencoba masuk ke pasar Indonesia, namun ditolak oleh pemerintah karena dianggap berpotensi mengancam keberlangsungan UMKM lokal. Model bisnis Temu dinilai menghubungkan produsen langsung dengan konsumen akhir tanpa melibatkan pengecer dan afiliasi yang berbeda dari model bisnis e-commerce lainnya. Spekulasi berkembang bahwa Temu mungkin berupaya mengakuisisi Bukalapak untuk mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia mengikuti strategi serupa yang dilakukan oleh perusahaan seperti TikTok dan Tokopedia. Dari dunia olahraga, bolasport.com, bulu tangkis hasil Arctic Open 2024, Fajar Rian tumbangkan junior juara Olimpiade. Rally karet tempo lambat sukses ditaklukkan. Fajar Rian kembali berhasil memperjundangi duo kembar Leng Van Chi, Le Venjun dalam pertarungan yang digelar di Vantaan Energia Arena, Vantaa, Finlandia pada hari Rabu 9 Oktober 2024. Meskipun sempat menjadi bulan-bulanan, namun sekarang pasangan berjuluk duo Fajri itu seolah tahu betul di mana letak kelemahan junior juara Olimpiade Li Wang dan Wang Qilin. Bahkan ketika tertinggal agak jauh di situasi poin kritis, Fajar dan Rian tidak panik. Mereka mengatasi tekanan dengan baik, bahkan bertahan dalam permainan rally karet penuh serangan lob hingga tempo lambat yang menguras tenaga. Dilansir dari Tempo.com, Wali Kota Meksiko dipenggal berangkat sendirian menuju pertemuan terakhir sebelum dibunuh. Wali Kota Meksiko yang dipenggal, Alejandro Arcos, dilaporkan berpergian sendirian ke sebuah pertemuan di luar kota sebelum ia dibunuh.
Hal ini diungkapkan Menteri Keamanan Meksiko pada hari Selasa tentang pembunuhan yang telah menggemparkan negara tersebut, negara bagian Guerrero yang dilanda kekerasan di Meksiko. Foto-foto beredar pada Ahad melalui WhatsApp dan di media Meksiko yang menggambarkan kepala terpenggal di atas truk pickup yang tampaknya adalah kepala Arcos. Tindakan mengerikan itu terjadi beberapa hari sebelum Presiden baru Claudia Sheinbaum mengungkapkan strategi keamanannya yang ditujukan untuk memerangi kejahatan kekerasan. Selanjutnya Tempo.com memberitakan Presiden Joko Widodo akan meresmikan sejumlah proyek di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Jokowi diagendakan segera ke IKN dalam waktu dekat, sementara di antara proyek yang akan diresmikan adalah Istana Negara hingga 3 rumah sakit. Demikian kata Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IDN, Danis Sumadilaga, yang dikonfirmasi Tempo melalui pesan singkat. Pada hari Rabu 9 Oktober 2024, 3 rumah sakit yang bakal disahkan oleh Jokowi adalah Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Mayapada, dan Rumah Sakit Nusantara. Ketiga fasilitas publik ini dibangun Kementerian Kesehatan. Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana belum respon Tempo soal agenda Jokowi ke IKN pekan ini. Sebelumnya kepada awak media di Sheraton Grand Hotel Gandaria City, Jakarta Selatan pada hari Selasa 8 Oktober 2024, PLT Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan bahwa Jokowi akan berangkat ke IKN pada 11 Oktober 2024. Selanjutnya CNBC.com menyatakan bahwa daya beli masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal itu terlihat dari gerak roda ekonomi di kalangan masyarakat bawah. Misalnya terlihat pada pasar tradisional, pantauan CNBC Indonesia di Pasar Ciputat pada hari Rabu, terlihat pedagang yang berada di pasar ini lebih banyak menganggur alias bengong karena sepinya pembeli. Ya, karena memang lebih sepi sekarang dibandingkan beberapa bulan lalu. Kalau Juli Agustus anak-anak masuk sekolah memang banyak uang yang teralihkan ke sana. Sekarang masuk Oktober seharusnya sudah mulai baik tapi belum kerasa, kata pedagang di Pasar Ciputat Ahmad kepada CNBC Indonesia pada hari Rabu 9 Oktober 2024. Sepinya pengunjung yang datang juga senada dengan penjualan yang ada. Pedagang mengungkapkan bahwa terjadi penurunan penjualan setidaknya dibanding awal tahun ini. Pedagang mengungkapkan bahwa terjadi penurunan penjualan setidaknya dibandingkan awal tahun ini. Ia mengaku bingung karena yang dijualnya merupakan bahan pokok penting atau bakpokting seperti minyak goreng, telur, hingga beras. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.